Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Pratama Dewangga, mahasiswa Teknik Sipil Tek B2 Universitas Widya Tama. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan berbagai aspek penting dalam teknik pelaksanaan perkerasan jalan, mulai dari jenis-jenis kerusakan yang umum terjadi, faktor penyebabnya, hingga metode pencegahan dan perbaikan yang efektif. Saya juga akan menyoroti teknologi dan inovasi terbaru yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi perbaikan jalan. Yang pertama yaitu deformasi, perubahan ketinggian atau ketebalan jalan. Deformasi adalah perubahan ketinggian atau ketebalan jalan yang disebabkan oleh beban berlebih atau kondisi tanah yang buruk. Ini merupakan salah satu jenis kerusakan utama yang mempengaruhi kualitas dan keamanan jalan. Jenis deformasi ada 3. Yang pertama yaitu amblas atau depression, penurunan permukaan jalan karena tanah dasar yang tidak stabil. Kemudian yang kedua ada gelombang atau corrugation, yaitu pola bergelombang kecil di permukaan jalan yang sering terjadi pada jalan tanah atau kerikil. Dan yang terakhir yaitu luruh atau rutting, yaitu alur pada jalan akibat beban kendaraan yang berulang. Pencegahan dan perbaikan deformasi. Untuk mengatasi deformasi diperlukan strategi pencegahan yang matang dan metode perbaikan yang tepat sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi. Untuk pencegahan sendiri, yaitu dengan desain struktur jalan harus sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi tanah. Ini juga termasuk pemilihan material yang tepat dan teknik pemadatan yang optimal untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Untuk perbaikan, jika terdapat kasus amblas, perbaikan dilakukan dengan pengisian dan pemadatan ulang. Sementara itu, luruh memerlukan perataan permukaan atau overlay lapisan aspal baru untuk mengembalikan kerataan jalan. Untuk kerusakan yang berikutnya yaitu kekasaran atau permukaan jalan yang tidak rata. Kekasaran terjadi ketika permukaan jalan menjadi tidak rata, yang secara signifikan mengganggu kenyamanan berkendara dan dapat membahayakan pengguna jalan. Ini sering disebabkan oleh faktor lingkungan dan kualitas material. Dapat berbentuk seperti lubang atau permukaan kasar. Nah, jika berbentuk lubang, biasanya disebabkan akibat air yang meresap ke dalam retakan dan kemudian melemahkan lapisan jalan. Ini adalah masalah umum yang membutuhkan penanganan cepat. Kemudian ada juga permukaan kasar atau raffling. Raffling ini yaitu butiran agregat terlepas dari permukaan aspal akibat penuaan material atau kualitas campuran yang buruk, menyebabkan permukaan menjadi kasar dan tidak rata. Untuk pencegahan dan perbaikan kerusakan kekasaran ini dapat dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan infrastruktur, dan pendekatan yang tepat dapat memperpanjang umur jalan dan mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan menggunakan campuran aspal yang tahan lama dan melakukan perawatan rutin adalah kunci. Ini termasuk aplikasi seal coating untuk melindungi permukaan dari air dan sinar UV. Kemudian perbaikan lubang. Lubang dapat diperbaiki dengan patching, yaitu menambal area yang rusak dengan material aspal baru. Ini harus dilakukan segera untuk mencegah kerusakan yang meluas. Kemudian perbaikan raffling. Raffling memerlukan peremajaan permukaan atau overlay lapisan aspal baru. Ini akan mengembalikan integritas struktural dan kerataan jalan. Kerusakan jalan tentunya ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, beban lalu lintas berlebihan. Kondisi berat yang melebihi kapasitas desain jalan dapat mempercepat kerusakan struktural, menyebabkan retak dan deformasi.
Kemudian kualitas konstruksi yang buruk, pemadatan yang tidak sempurna, penggunaan material berkualitas rendah, atau desain yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kegagalan gini. Kemudian faktor cuaca dan lingkungan. Hujan deras, perubahan suhu ekstrim, dan banjir dapat merusak perkerasan jalan. Dan yang terakhir yaitu sistem drainase yang buruk. Air yang menggenang atau meresap ke dalam lapisan jalan dapat melemahkan perkerasan dan tanah dasar hingga menyebabkan kerusakan serius. Berikut adalah jenis-jenis pemeliharaan jalan. Yang pertama ada pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini meliputi pembersihan saluran drainase, penutupan retak kecil dengan silen, dan perbaikan lubang kecil sebelum semakin parah. Ini adalah tindakan proaktif harian atau mingguan. Kemudian ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan secara periodik seperti overlay atau lapisan aspal baru untuk menjaga permukaan tetap rata dan penggantian lapisan atas yang mulai rusak. Ini adalah tindakan yang lebih besar dan terencana. Kemudian ada pemeliharaan darurat. Perbaikan segera pada jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau kecelakaan lalu lintas. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi jalan secepat mungkin. Teknologi dan inovasi dalam perbaikan jalan. Teknologi terbaru terus dikembangkan untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi dalam perbaikan jalan, menawarkan solusi yang lebih canggih dan berkelanjutan. Yang pertama ada recycling aspal atau RAP. Daur ulang aspal lama mengurangi limbah dan biaya perbaikan, menjadikannya solusi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Kemudian ada cold mix aspal, teknologi pencampuran aspal dingin yang lebih hemat energi dan dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi cuaca, mempercepat proses perbaikan. Kemudian self-healing aspal, aspal yang dapat menyembuhkan retaknya sendiri dengan pemanasan atau reaksi kimia tertentu, memperpanjang umur jalan secara signifikan. Kemudian geotekstil dan geogrid. Material ini membantu memperkuat tanah dasar, membuat jalan lebih stabil dan tahan lama terhadap pergerakan tanah. Aspal modifikasi. Menggunakan bahan tambahan seperti polimer untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan terhadap retak serta deformasi, cocok untuk kondisi lalu lintas yang padat. Kombinasi kunci untuk jalan yang baik. Untuk menjaga jalan tetap dalam kondisi baik dan berumur panjang, diperlukan kombinasi strategi yang terintegrasi. Ini mencakup perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Konstruksi yang berkualitas. Hal ini ditujukan untuk memastikan konstruksi jalan yang baik dan sesuai standar, menggunakan material berkualitas tinggi dan teknik yang cepat dan tepat. Pengelolaan lalu lintas. Mengelola beban lalu lintas dan regulasi kendaraan berat untuk mencegah kerusakan dini pada perkerasan. Kemudian drainase yang efektif. Dengan cara membangun sistem drainase yang baik untuk mencegah peresapan air ke dalam struktur jalan yang dapat melemahkan fondasi. Kemudian pemeliharaan rutin dan berkala. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala secara konsisten untuk menghindari kerusakan kecil menjadi masalah besar. Pemanfaatan teknologi. Mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terbaru dalam membangun dan memperbaiki jalan untuk efisiensi dan daya tahan yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.